Hidayah dan hidayahnya sehingga alhamdulillah kita bisa kembali bersama-sama di rumah duka ini. Semoga kehadiran kita di tempat ini bisa memberikan manfaat kepada almarhum, kepada seluruh keluarga yang ditinggalkannya, dan juga kepada kita yang hadir di majelis yang penuh kemuliaan ini. Jamaah Tasya wa Tazkiratul Maut yang kami muliakan, bahwa setiap manusia pasti akan mengalami ujian yang namanya kematian. Dan Allah Subhanahu wa taala sudah menetapkan di dalam Al-Qur'an di surah Al-Kahfi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna ja'alna ma'alal ardi zinatan laha." Sesungguhnya kami menjadikan apa-apa yang ada di bumi ini zinatan laha, sebagai perhiasan baginya. Linabluwahum ayyuhum ahsanu amala, agar supaya kami, kata Allah, akan menguji mereka siapa di antara mereka yang paling terbaik amalnya. Ini dasar kita jamaah sekalian, bahwa semua yang ada di muka bumi ini, bukan hanya yang ada di dalam rumah kita, tapi semua yang ada di bumi ini Allah Subhanahu wa taala sengaja menciptakannya, tidak ada lain kecuali linabluwahum ayyuhum ahsanu amala, agar supaya Allah Subhanahu wa taala menguji manusia siapa di antara manusia itu yang paling terbaik amalnya. Semoga kita senantiasa diberikan taufik, inayah oleh Allah Subhanahu wa taala, khususnya di sisa-sisa umur ini, menjadi sisa umur yang paling terbaik, menjadi sisa umur yang paling terindah, dan menjadi sisa umur yang paling termulia sampai kita meninggal dunia. Jamaah tasyin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, seperti yang saya katakan tadi, bahwa dengan datangnya kita di majelis tasya ini, insya Allah akan memberikan manfaat kepada keluarga yang sedang berduka, kepada semua keluarga yang sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Pandanglah dan lihatlah jamaah yang hadir malam ini. Mereka ini rela meninggalkan aktivitasnya malam ini di rumah masing-masing, mereka datang di tempat ini. Itu artinya bahwa anak-anaknya almarhum, keluarganya almarhum, bukan hanya mereka yang merasakan musibah ini, tapi semua yang hadir merasakan musibah ini, sehingga mereka rela datang, bahkan tidak tanggung-tanggung, amin tempole. Masya Allah, tabarakallah. Barusan lagi alamat tasya, saking banyaknya orang di Bandung tempat duduk. Biasa alamat tasya hadirin lihat nangi kecidongan atau cidong, tapi di sini alhamdulillah ini juga sama artinya yang dikatakan oleh protokol tadi Al-Mukarram Kasman Syah Agi, guru kita. Naik kitanya guru kita, Pak pembimbing haji dan pembimbing umrah. Jamaah tasyin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekali lagi kepada semua yang sedang diuji kematian orang tuanya, tidak ada lain jalan kecuali sabar. Kuatkan sabarta, dahsyatkan sabarta, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pahala yang paling terbaik. Innallaha ma'as sabirin, itu salah satu ayatnya. Jamaah tasyin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Juga semoga dengan kehadiran kita di rumah duka ini juga bisa memberikan manfaat kepada almarhum. Tadi di awal acara kita pun kita diminta oleh protokol, mari kita bacakan doa. Coba bayangkan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada orang meninggal, jangankan banyak yang mendoakan, satu saja anaknya mendoakan memohonkan ampunan,
memohonkan keselamatan di alam barzakh, maka itu jauh lebih baik dibanding dunia dan seluruh isinya. Kenapa? Satu doa dari saudaranya yang ditinggalkan, dari keluarganya yang ditinggalkan, jauh lebih mulia di sana dibanding dunia dan seluruh isinya. Nasabah, jangankan hadirin, mau nebalakna nek gunana di alam kuburan, bahkan dunia dan isinya talanya menggunakan di alam barzakh. Andai memarahi sangadinnya, doa. Dan alhamdulillah, lagi-lagi yang mendoakan almarhum malam ini tidak tanggung-tanggung. Mulai dari kakek-kakek, nenek-nenek sampai anak-anak kecil. Masya Allah, tabarakallah. Saya doakan semoga jadi anak solehah. Amin. Allahumma faqihunna fiddin. Anda ngamin kagin, nenek doa anak. Anda mau sambung. Itu doa orang tua kepada anak. Apalagi pada saat kita cium ubun-ubunnya anak-anak, baca doa ini, pasti Allah akan cerdaskan anak itu. Allah akan buka wawasan hatinya, wawasan pikirannya anak itu. Apa? Sudah ngamin kan nih? Kamu ada apa pernah kayak doa? Karena banyak di situ jadi umum doaku. Kalau satu ini kan Allahumma faqihha fiddin wa 'allimha ta'wil. Itu doanya Nabi kepada Abdullah bin Abbas. Siapa Abdullah bin Abbas? Ahli tafsir, ahli hadis. Semua ilmu ada di dalam otaknya. Gara-gara pernah dipeluk oleh Nabi satu kali, kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendoakan Abdullah bin Abbas supaya jadi ulama dan gurunya para sahabat. Dia cium ubun-ubunnya Abdullah bin Abbas, kemudian dia ucapkan doa ini atas permintaan ibunya. Makanya puneru kimaca nata lampa kita macaya minta didoakan. Ini benar-benar kurang apa ih. Nak kejibahan sari, kusari magi boleh, andre kibali yamin. Jamaah tasya dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita bersyukur meskipun kita berduka bersedih karena banyak yang mendoakan almarhum. Dan yang paling terpenting hadir kepada kita yang masih hidup sampai malam ini. Sungguh banyak nikmat Allah Subhanahu wa taala yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita malam ini yang Allah tidak berikan kepada orang lain. Kenapa? Allah berikan kita umur sampai detik ini, alhamdulillah. Allah Subhanahu wa taala juga berikan kepada kita kesehatan, alhamdulillah. Allah Subhanahu wa taala berikan pula kesempatan kepada kita, alhamdulillah. Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita di majelisnya para nabi dan rasul, yaitu majelis ta'ziah, majelis agama. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma jalasa qaumun fi majlisin yasuru rabbahu faqala lahumul malaika." Tidaklah berkumpul suatu kaum di sebuah majelis, di mana di majelis itu yang mereka lakukan untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala, untuk membesarkan, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Kecuali malaikat saat itu berkata, "Kumu, bubarlah kalian." Tapi ini kan tadi kemudian tadi sampai bubarlah kalian, berpisahlah kalian, kembalilah ke rumah-rumah kalian dalam keadaan bahagia dan senang. Kenapa? Qad ghafarallahu sayiatikum. Sungguh Allah sudah mengampuni dosa-dosamu karena keutamaan majelis itu. Makanya seandainya hadirin Allah perlihatkan pahala keutamaan duduk di majelis ini, boleh jadi andre kapan rumahku tak baiknya. Untuk natandanya bacilikan Allah Ta'ala pahalana, sehingga saya bebas jalan masuk. Alhamdulillah. Kapan baru kelihatan pahalanya? Begitu manusia diletakkan di kuburan di liang lahat, kemudian semua manusia mengantar sudah melangkahkan kaki 3 langkah meninggalkannya. Saat itu kelihatan. Mana ayatnya? Surah Sajdah balakabus. Rabbana ya Rabb, abasarna wa sami'na. Mata sudah melihat, telinga sudah mendengar, farji'na,
Apa yang mereka inginkan? Kembalikan lagi kami ke dunia. Untuk apa? Na'mal solihan, kami akan memperbaiki amal-amal kami. Tapi saat itu penyesalan tidak berguna lagi. Ini yang harus kita syukuri meskipun kita berkumpul dalam suasana berduka. Alhamdulillah. Apa boleh ngaku anak malaikat kan? Wa buddilat sayiatikumul hasanat. Allah sudah mengganti seluruh keburukan dalam hidupmu dengan kebaikan. Yang punya anak-anak yang susah mendengar di rumah, bawa ke majelis itu. Allah akan jadikan anak itu baik. Yang jadi masalah tua akan rikunjo, kakek nak ada toli kunjo, amin tu nak ada toli kunjo, anak ada toli kunjo, cucu nak ada toli kunjo, kunjo jimange. Namper tu anak saleh, baba lagi. Cukup bawa ke tempat ini, alhamdulillah. Saya masih ingat, ini namanya guru kita, Ustaz Husain bincang kilo. Nadi, cek ni. Kasih nabi ning cangkir, jangan kusir. Ini hadirin saya masih ingat, ada anaknya dokter sekarang satu. Betul. Saya tahu dulu selalu dibawa ke tempat-tempat barasanji. Sampai jadi. Dan tu tahu aku nasangin langit lampar masih anak nang ngaji, nari lampar langit ceramah penelit pandita, nari langit lampar para sanje. Padahal ada kawan kentoa dibandingnya nang lampar ku jadi bawa mereka jangan bangko. Nah, tapi di lampu alhamdulillah tidak ada di umat Islam begitu, alhamdulillah. Cuma kurang kampung Indonesia nasalai. Jamaah tasya dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang pernah menyangka bahwa dari seorang ayah dan seorang mana ibunya? Seorang ibu rahim yang ada di lakbo bisa lahir seorang doktor dan selalu muncul di TV, apalagi di YouTube setiap hari Sabtu secara langsung. Apa nama channelnya tuh? Profesor Dr. Nasarudin Umar. Nonton bagi di situ, masuk ke di YouTube. Singkampon tentu punya bicara setiap hari Sabtu secara langsung ke Jakarta. Andre Kibang Anjo, share Kinjo. Apa dia nanjo share? Bagikan. Dia makin nasangin. Perini sambo dibagikan. Kajian juga. Singkamponta yang punya HP, yang punya jaringan, yang punya data, buka YouTube, baru cari Profesor Nasarudin Umar official. Nih itu pun jasa dalam bidding. Cangkelo, kapal ini biasa apa? Bangga panjo bohenanya, apa bohena? Bangga panjo bohenanya, anggena rimosir. Cangkelo disogo mata masuk anaknya pun cangkelo. Itu namanya kakek yang berhasil. Tapi pun nenek tahu tanda punya manggil tak bingung nasabat teler. Nauzubillahi min dzalik. Murah saya pernah masa pokok kayu lapak kewa. Di kampung punya bahasa Jonjo. Anda jadi langsung toh. Kampung pokok singgung ini aku juga stars kampung ada singgung pun nama. Jamaah tasya dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita bersyukur. Makanya jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada hakikatnya itu karunia Allah, nikmat Allah kepada kita jauh lebih banyak dibanding pujian-pujiannya. Nah, ini betapa banyak kasih sayang yang Allah berikan kepada kita semua malam ini. Termasuk itu tadi kita bersyukur karena belum pakai di sana Allah kasih nikmat besar berpahala malam ini. Kemudian jamaah yang dimuliakan Allah, yang banyak juga dilupakan manusia, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man asbaha minkum, siapa yang bangun di subuh hari aminan, aman di keluargana, aman dirina, aman kampungna,
wa mu'afatan fi jasadihi, kemudian sehat tubuhna lahir batin, kemudian wa mu'afatan wa indahu quwwati yaumihi, ada yang dia makan hari itu, pakaian mahisatan bihi dunya, maka seakan-akan dia sudah memiliki semua yang ada di muka bumi ini. Maka perhatikan jamaah sekalian, siapapun kita, yakni pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam penambau di subuh. Siapa yang bangun subuh di antara kalian, aman kampungna, aman dirina, kemudian sehat tubuhna, kemudian nek lanakan renjoloa, maka seakan-akan nek kamu semintu naboya joloa. Cuma hadirin, laku tanang. Andre jagono mulutus di desa Labo. Alhamdulillah. Andre jagong pakunne. Alhamdulillah. Andre jabanjir bandang kunne. Andre jakurusuhan. Berarti apa namanya? Aman. Alhamdulillah. Waktu gunung Semeru meletus. Coba perhatikan hadirin. Orang lari tunggal-langgan. Bahkan anak-anak berlarian di video, tidak ada orang tua yang perhatikan. Semua orang tua menyelamatkan diri. Andre na orang yang kuani anak na lari di bawah. Jadi ini kinjuk pernah pokoknya matalah saya hadirin. Murai pun dari akhir lagi. Ada itu kan anak-anak pilar. Ante manjo tua anak hadirin. Murah tanda nampak na boy anak na bagan na mukuan. Saking takutnya terhadap gempa sampai di tidak penting itu anak. Bagaimana nanti dalam kubur? Bagaimana nanti di padang mahsyar ketika matahari tinggal satu jengkal? Percaya atau tidak percaya silakan. Tadi kita ujung-ujungin nanti mau silakan. Bagaimana nanti ketika yaumul hisab ditimbang amal berapa sedikit? Bagaimana ketika yaumul hisab diberikan amal dengan catatan apakah tangan kanan atau tangan kiri? Bagaimana ketika kita melintasi sirat? Tidak penting anak saat itu, yang penting dirita. Butina dinakinja. Kita bersyukur amangin di kampung. Anggena kamu nena kunjumangi wargaya hadir malak-malak nak dikoko nari bulu. Mana helikopter jilalu nari misalnya rumah bulu. Coba yang kampung natali nama kampung. Bahkan ada satu kampung hadirin sampai sekarang sudah tidak ada lagi. Tertutup dengan letupan-letupan gunung. Nasi kilo na lantan dan junam kampung atalanim komunina. Dak kato aratana kamu komunina. Rawa kunjo kampung. Maka penambaung ki hadirin. Naman di kampung ta. Paguri babatan ku alhamdulillah. Lepas jadi selama ini begitu keluar subuh-subuh, keluar pagi-pagi, begitu melihat kampung kita Labo, desa Labo ini aman, Lisa langsung mengatakan alhamdulillah, terima kasih karena Allah Ta'ala, segala puji bagimu, engkau menjadikan kampung ini aman. Pernah kali kita mengatakan begitu? Cari. Seandainya lampir gokor na yan, anes talungko ka cengke na horas na, nabaming ko alhamdulillah, gagak jalan. Ya Allah horas sa cengke ya, tapi anda tahu ko alhamdulillah. Kasempoy. Ini untuk bahaya di kapal itu dari akhiran. Itu ibu nak jalan pangko alhamdulillah, pun nasib kita nak menang alhamdulillah. Mana boleh kak jalan lamu hari nak botai pun gempai. Tidak ada nilainya hadirin. 1 bulan kemudian di Indonesia bagian timur terjadi gempa. 7 skala Richter. Apa kejadian? Angin nabalakari dari bantai giuk. Kunjo di mai gempa. Tapi terasa kun nemai hadirin. Injo tonimpus karate. Lari naung. Anda juga lapo. Tapi ini pegawai anak pun itu. Kalau ini mantan rate pak. Jadi coba bayangkan kampung dan nama kampung. Tidak ada ketenangan. Saya mau bertanya, Andre jagong pandebangia? Alhamdulillah. Bayangkan pun nenek musibah gamak mai kayak banjir bandang jauh lebih bantai yang hadir satu tahun yang lalu. Banjir bandang.
Apa kejadian bupati susah, wakil bupati susah, kepala kantor, kepala badan, kepala dinas, Pak Dandim, Pak Kapolres, Pak Camat, Pak Lurah, Pak Desa, orang kaya, orang miskin, besar kecil rumahnya susah, yang masih jomblo maupun yang sudah menikah susah, semua susah di tempat itu. Kenapa? Tidak aman kampung. Maka begitu kita bangun, ucapkan alhamdulillah. Asuluk kin sungke jendela tanah itu asuluk namanji alhamdulillah. Pakuru lilata mujir karena Allah Ta'ala. Mana aman jibakan. Tapi ini aman nikmat terbesar. Kapurna tanda nama kampung apa longsor batu rati di panjang nemai. Nah lamantang bener kasia. Kau cari bener kipila lamantang bagi tanah yang ada ditakan. Apa susahnya Allah hadirin menjadikan tempat ini aman tidak aman? Allah cuma mengatakan innama amruhu iza arada syai'an. Cuma banyak orang diberikan tanah-tanah yang tidak ada musibah, tapi nak pakai di maksiat punya naung. Akan tiba masa muka akan menyesal. Kamu ini cara mau bosan di kota ya. Padahal mereka merah bok, coba di mangas itu namanya. Alhamdulillah. Putih nanya kalau saya suku haji. Endrak pada suku haji kapal soal. Itu tandanya orang-orang soleh semua. Yang ibu-ibu semua pakai mukena. Alhamdulillah. Napuna lampa kiri pantai. La ilaha illallah. Loh benetala beres pakaianna. Kurang di bagian ratena, kurang tuh betul rawaya. Ratia naung, rawaya naik. Yang paling parah sok bolong goko. Jadi syukur gitu mantan dilaku. Aman, alhamdulillah. Jadi mulai besok, begitu pagi sambut. Maka saya tidak bisa bayangkan kalau seluruh masyarakat Desa Lakbo, anak-anak sampai orang tua ketika melihat kampungnya aman, semuanya mengatakan alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih karena Allah Ta'ala engkau berikan nikmat aman di kampung ini. Saya tidak bisa bayangkan kampung ini suatu saat. Ini coba desa. Dewanya jiwa wakil atau? Sampaikan ini. Pak Desa butuh kepala ini. Pak Desa butuh kepala. Ya ada deh. Syukur aman. Kau baru kata Pak Desa. Luar biasa nih pun nama di kampung. Bayangkan alhamdulillah tidak mungkin Allah akan ngasap kampung itu. Kenapa? Setiap pagi nikmat Allah disambut dengan pujian alhamdulillah. La in syakartum la azidannakum. Ketika kamu pandai bersyukur, maka akan kutambah. Yang satu tangkai tahun ini cangkirnya berbuah akan menjadi 10 tangkai tahun depan. Amin. Yang kedua nikmat biasa kalupai sehat. Nikmat kedua kata Nabi Perisa ketika bangun adalah sehat. Cuma kadang-kadang nikmat sehat ini hadirin baru terasa harganya kalau kita sakit. Tapi begitu cuma tubuh yang sehat, keluarga semuanya sehat. Ternyata sehat itu biasa-biasa di rumah, yang berharga cangkir. Murah mau untung ngambil cangkir, nota lum liter di kapang. Syukur memang iya. Habis bilang sabu. Makanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan kabar gembira orang yang selalu berinteraksi dengan orang sakit. Karena susah kita rasakan pentingnya, mahalnya sehat itu kalau kita tidak sakit. Maka Nabi mengatakan, apabila engkau menjenguk orang sakit di pagi hari, maka 70.000 malaikat akan mendoakan kebaikan kepadamu sampai matahari tenggelam. Dan apabila engkau menjenguk orang sakit di waktu malam, maka 70.000 malaikat akan mendoakan engkau kebaikan sampai matahari naik. Dengan cara apa lagi Nabi mau datang hadirin memberikan kabar gembira? Kita sampai di situ.
Ketika engkau melangkahkan kakimu ke rumah, ke tempat orang sakit, maka setiap langkah kakimu akan dibalas dengan buah-buahan nanti di surga. Jadi banyak orang di dunia yang tidak punya apa-apa, tapi justru begitu meninggal, hasil keringatnya selalu menjadi orang sakit. Mulai nampak Rabbana absarna tian min dunia. Wah, di dunia tidak ada kebungkuk. Dan tidak sampai di situ kata Nabi. Apabila engkau sudah sampai di ruangan sakit, kemudian engkau duduk di sampingnya, maka saat itu Allah akan curahkan rahmatnya, kasih sayangnya. Ini termasuk karunia terbesar. Kasih sayang Allah meliputi segalanya. Dan ketika rahmat Allah bekerja di dalam doa, ketika rahmat Allah bekerja di dalam impian-impian, ketika rahmat Allah Subhanahu wa taala bekerja di dalam harapan-harapan tak, maka tidak ada yang tidak beres. Maka carilah rahmat itu dan mintalah rahmat itu. Kita sudah diberikan tuntunannya lewat Ashabul Kahfi wal tujuan. Ketika akan bersembunyi di gua, apa taraloi para narombuangan. Apa nakuari karena Allah Ta'ala sebelum masuk bersembunyi di gua. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Surah Al-Kahfi. Ya Tuhan kami, berikanlah kepada kami rahmat-Mu dan sempurnakanlah urusan kami. Ya Allah, berikan dari sisi-Mu kepada kami bertuju ini rahmat-Mu. Perhatikan, yang dia minta bukan lindungi saya, bukan jaga saya, karena rahmat masuk mi melindungi, masuk mi menjaga, pokoknya meliputi segala-galanya. Rabbana atina min ladunka rahmah. Dan seketika rahmat Allah bekerja di Ashabul Kahfi, Allah tidurkan. Berapa lama tidur? 309 tahun. Artinya apa? Talum bilangan 8 tahun Ashabul Kahfi talang ngandre, tapi tak dapat deh. Kata lagi pengen bawa ngandre. Kenapa bisa? Karena sudah rahmat Allah bekerja. Dan itu pula artinya bahwa selama 309 tahun Ashabul Kahfi tidak minum dan tidak haus. Kenapa? Sudah rahmat Allah bekerja. Yang paling dahsyat juga, baring di tempat yang satu selama 309 bulan, tidak ada yang berubah di tubuh. Kanuku telah tambah, rambut telah berubah, kulit tidak berubah, karena rahmat Allah bekerja. Maka ketika kita punya kubur rahmat Allah yang bekerja, biar sedikit tak pasti luar biasa. Maka baca doa ini hadir setiap selesai saat, jangan tinggalkan. Dan baca doa ini ketika masuk di rumah tak, baca doa ini ketika masuk di kantor tak, baca doa ini ketika masuk di sekolah tak, baca doa ini ketika masuk di sawah, di kebun, di tempat jualan. Karena ketika rahmat Allah yang bekerja di situ, maka akan terjadi suatu saat di luar akal manusia. Enak yang tubuh nanta kalau pengasan nama kore yang tunjukin talung pulang tamari kantor kawah tumpu bulu. Rabbana atina min ladunka rahmah. Alasan lu lapa-lapa dengan Allah Ta'ala. Bukan karena saya kaya, boleh jadi karena doa aku. Bayangkan hadirin. Tapi memang ngering kurang tanpa. Maka minta masuk di rumah baca, selain doa masuk rumah baca Rabbana atina min ladunka rahmah. Maka ketika rahmat Allah bekerja di rumah kita, maka kita kadang-kadang heran. Nguran nekan-nekan dia ngatan dan anak busu. Nek kiri balah kapak dumpia. Punan dumpia tak kalau lagi. Tapi siri-siri itu kapan kalau penduduk jadi ikan tadi pinggir loka.
Betul. Kadang-kadang ada orang kasih singgah itu makanan-makanan, pisang, buah-buahan, saya tidak tahu. Makanya biasa naplo mamanya, siapa yang mengirim? Ini karena bekerja Rabbana atina min ladunka rahmah. Mana tandre koko tapi yang ngandre ki buah-buah koko. Tapi kalau rahmat Allah tidak bekerja di dalam keringat tak, mana nih lo kantang salah sikit di pongorong kandre sebelum buah. Saya itu yakin dengan doa-doa. Jamaah tasyin muliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu padilannya menjenguk orang sakit. Ada yang pernah telepon saya, Pak Ustaz, ada lagi di rumah, bilang ada aja. Mau gak datang bawa suamiku di rumah tak? Saya tanya, kenapa suami tak? Sudah 3 bulan tidak bisa tidur. Oh my God. Dia mah kata-kata tak bangka. Kaget kak. Daripada astaga. Dia sebuah partina. Unang ku my God. Ini ada kata-kata lah. Bahasa Inggris dipakai. Kayak biasa datang pak. Astaga. Baka bajikin yo astagfirullah. Neka yang ngimbat tulilannya pun astaga. Mana juga netin Arabi. Ya tentu saya heran. Ternyata banyak orang susah di dunia ini bukan karena nafas lorong harus jangkia. Wah tahu susah talasakna bukan nasabah andre jama-jamanna. Cuma karena susah tidur. Tentu kaget. Karena ke susah bau. Punatin rasa sama na bau. Bawa mau ke aja. Saya lagi tanya, lebih heran lagi. Saya tanya apa pekerjaannya suami tak? Bilang pedagang. Pedagang apa? Pedagang kasur. Tahu campak galoy. Tamuran kalinya dia pakaring ada nampak kerjaan. Andre marahin na pikirin na pikiran na lo pun tahu kecuali bahan-bahan kasur o bentuk-bentuk kasur yang temali di bulu kamu dalek baik. Ini tuh selesai tinro hadir terlalu bulan. Andre marahin na cini alo bangi kecuali bahan-bahan kasoro, bentuk-bentuk kasoro, antemana ini yang dibarukan. Tapi terlalu bulan mitan Andre na kulit tinro, apa saya ingin nabi kiri, apa saya ingin cini mata. Andre na kulit tinro punya naung. Kumpami bantu miri dokter Ibrahim tas kuling. Bakanya ngasih dokter ahli di Makassar abat tuh. Kunjung matafakkur. Ternyata palik di anu puner pintunya kincini kini mana le taala di batang kali ya lantan lasat luanan kinja na boli ana ande terabatu putih namin coba apapun dia rela lakukan hadirin bahkan tabungannya dia rela ambil sampai habis yang penting si dia bisa tidur kembali. Nah kita tahu sempurna masalah nikmatin roji. Alhamdulillah. Lampa kali itu Juma mimbar. Sore? Sampai. Lampa kali itu Juma. Amanye-manye ni pole di tempo di benteng di boko. Na tahan tompa pole taduduk na tindrona. Ano nasa nila dito no? Jadi nak kentu bapak ibu punang lampa ceramah ane jangan timur taruh ulang sana nyawa kunci niki tahu sehat itu cuma salah tanpa hari. Murah na pasti kita menjadi tempat timur. Murah na majelis negara ngalatala na panjari tempat timur. Tanah pun cuma ngiri baru ke timur. Na bokoin tumuko. Betul. Tapi ini contoh ji sebelum terjadi. Kadali pada kecil itu tindu pun mana? Alhamdulillah. Masya Allah. Jadi kita syukur hadirin masih bisa tidur. Saya tanya Ki, sempat semua tidur selama 1 minggu? Alhamdulillah. Murah balik na susah nyawanya pun na buat cangkir kurang. Nah aku lagi timro. Pakun nemin dan syukuri sehat. Maka saya kenapa kuat pikiran.
Ya betul aku atau sudah ngasih lagi. Atau ngasih lagi. Pun nama saya mau kau nikmatin lo karena latar, tapi ini pikiran coba orang. Saya sampai. Betul. Maka sesungguhnya nikmat itu ada di dalam syukur. Dan nikmat itu ada di dalam sabar. Puna sabar makin dalam talasat, syukur dalam talasat, gitu mami tiap bahagia. Sabar ketika ada musibah, bersyukur sekecil apapun nikmat, maka dunia ini serasa kita yang punya. Apa yang membuat batin ini gelisah, was-was, khawatir? Hanya karena pikiran-pikiran yang semestinya kita tidak pikirkan. Contohnya, dipikirimi anak tak ngurami biaya anak nak kuliah, kenapa mesti? Tentu saya sakit. Jangan kan tu kalian baku bombang pikiran, kunara tambah tunna. Bahkan kalian banyak cerita khawatir waktu anakku ini aku lupa masih di Jakarta, kuliah di pesantren. Atel pengung aja. Saya dipilih ikut Jambore internasional, pramuka internasional. Tentu tak bakar kemurung pulang kan? Aku anu. Di negara mana nanti? Di Jepang kalau jadi. Cuma mahal aja. Bilang meskipun anak semua mata uang kau butuhkan hari itu sudah bisa kau sampai di sana. Insya Allah saya akan siapkan yang penting ada di Jepang nanti. Atau udah mampi? Jadi kadang-kadang gitu tentu otot ya. Anak punya semangat, cuma cara berpikir kita membuat semangatnya hilang. Itu yang mau konten kadang-kadang. Kau udah mampi. Jadi serius kaji. Insya Allah, yang penting kau tahu insya Allah. Ya ji punang kok. Oke mi, jangan sampai tiap kulilata. Wala takulan nali syai'in inni fa'ilun salika ghada illa ayakula apa? Illa ayyasha Allah. Jika engkau berkata akan melakukan besok sesuatu melakukan besok, maka ucapkan kalau Allah berkehendak. Apa yang kita ucapkan? Akhirnya ikut dilatih selama beberapa bulan. Dan hasil latihan itu hadirin dia menjadi ketua. Anda pernah lampan dia nek muhasilnya. Pas 1 bulan sebelum berangkat, gempa besar di Jepang. Curang banjir. Entel penyaji kayak natandit najari. Anda nama Jepang. Alhamdulillah. Coba bayangkan, Pak. Coba bayangkan. Karena saya semangati dulu, anak itu semangatnya semakin hebat, bahkan terkenal di sekolahnya, jadi ketua. Begitu orang tua harus berpikir, teki malah laki pun datang boleh. Apa yang tidak beres? Kalau Allah berkehendak, yang penting pakabaji ki sujud tak, pakabaji ki bukan dari orang tak tahu, pakabaji ki sikir tak, nampak ki para doa. Ya ji pun naboyan yang dalkan. Goki. Ya mata sih yang dimulakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sehat semua. Alhamdulillah. Napun nasihat mereka wapa, kita bete basor. Mana tanda ni kandre anda tangan andre tanjur loa. Tapi pun atu buah garing. Mana ki paling terkenal kair kelakbo. Mana tong ki pole paling luar agalunta tapi garing itu buta. Nampak miki bayangkan sungkolo atau kuamat. Dari murami nikmat Allah Ta'ala pun nambaun ki subuh muko amang ni keluargata amang kamponta sehat tompa tubuta ne tompa pole dari kandre gitu mami lalu rakam pusul karena Allah Ta'ala. Tapi puncak syukur itu hadirin jaga sembahyang. Puncak syukur kepada Allah di sembahyang.
Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Salah satu ibadah yang tidak boleh ditawar-tawar cuma sembahyang. Kalau kita malas sembahyang, sesungguhnya setan itu yang menggoda kita, tidak ada yang lain. Karena setan memang sudah bersumpah dalam Allah, akan kugoda atanu kareng Allah Ta'ala. Punatan rekukul lebat turi boko. Batu lega ngase. Punatan rekinja kukul lebat lega batu rika ngase. Punatan kiri. Kan pun cerita. Pokoknya dari seluruh penjuru kecuali hamba-hambamu yang mukhlisin, saya angkat tangan. Yang mana itu? Yang hidupnya selalu ikhlas. Sembahyangnya ikhlas bukan karena mau dikata. Banyak jamaah maupun satu. Anda nalik batal liwat carana imam. Itu imam pun kalian aja. Tidak langgar. Keluar sekali bernafas. Saya pun yang jadi mana oleh jamaah. Allahu Akbar. Jamaah tersebut dimudahkan Allah Subhanahu Wa Taala. Mukhlis ikhlas dalam segala apa-apa. Angkat tangan itu iblis. Dan kita dikasih jalan bisa mencapai level itu hadirin. Dan semoga kita dikasih taufik untuk meraih level mukhlisin. Kalaupun kita tidak mampu ke level itu hadirin, Allah berkata, sembahlah saya sesuai dengan kadar kemampuanmu. Dan ternyata apa yang kita lakukan di dunia ini, Allah tidak akan sia-siakan di dunia, lebih-lebih di akhirat. Mata saya melihat hadirin di Moka baru-baru. Ada jamaah dari sini? Yang kuteman di kemarin? Pak Misbahuddin, Haji Rosmini, Haji Rosmini, Haji Sangka, Haji Bulan. Masa tanda kecil ini videoku? Hah? Oh, Haji Masnia. Ternyata saya dari haji nak kena dibanteng Haji Masnia. Nanti kau tunjuk. Jamaah kasihan ni. Wah, dari ibu, lo di mana? Nak kimentol suruh pokoknya apa itu kusiri Haji. Masa saya pin ranji wajo ji sopenji. Amilo pun naungi. Makanan mal ni mulai itu sebab bapak salah 80 juta. Jadi tanyaan tu palsu. Yang menyusul sana tawa make bulan asli, yang komentari palsu. Yang ngasih minta jadi kalian kita. Terserah make bulan asli palsu lu mana? Di tetangga kiri beres nih. Tapi itu yang ngomong sekarang. Akhirnya biasa nataba to penyakit hasad iri na iya minengkandre amalaya yakum wal hasad fa innal hasada yakulul hasanat kama taqulun narul hasyaba. Jauhilah sifat iri apalagi dengki. Itu iri Pak, mengharapkan apa yang ada sama orang ada juga sama dirinya. Itu namanya iri. Erotongi bulan asal 80 juta. Tapi mana 6 juta terlepas sini. Iri ada nanjo. Nabi rakantomi boleh rabat na komen palsu. Kalau dengki ini bahaya. Mengharapkan supaya apa yang dimiliki orang itu hilang atau hancur. Dua-duanya, iri atau dengki kata Nabi. Jauhi. Karena dia itu yang akan menghabiskan kebaikanmu sebagaimana api menghabiskan kayu bakar. Jamaah tasya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada di dalam sifat-sifat itu toh. Nah ini penyakit kedua yang dilakukan oleh makhluk. Penyakit pertama sombong, angku tampil. Nah yang patumbuh iblis. Dia sujud hormat di Nabi Adam. Makanya dipasuruh batul surga.
Kemudian terjadinya pertumpahan darah pertama kali, dosa pertama dari Bani Adam karena iri. Kabil dan Habil si bunuh gara-gara iri. Ih, bahaya nih ya. Biasa si anak kalau si ngai gara-gara ini anggup palo ini anggup segini. Padahal lama tengah asing. Ngai lan doakan kibija pun anak pergi bombe. Yang jadi masalah pun gara-gara pilpres nasi salah-salah ke kampung. Rate si lantik di pusat. Pak Jokowi lantik Prabowo na bagi tanggena kemudian dal singai. Andre buacan kita aresengan. Garing kita na tuwaki. Sara sikidi talang gupa ki BPJS pura talak bayar lagi. 10 kisi balas bayar ngasen nampak set dia tidak pakai. Sara sikidi mate kabur sultan tidak make. Harap kami. Kita doakan negara kita semoga menjadi negara makmur sejahtera. Dari Arab nak kucing ini matangku hadir. Injo tos sari-sari arate. Kupong kuai jamaah haji bangsa dan minenerang enam di kampung menyamalkan. Dari halte mobil sampai di pintu Darussalam atau sejajarnya tempat saya kan di situ kalau jamaah kemarin. Itu di perjalanan hadirin hampir setiap saat. Entah berapa kampas di situ bergantian. Ada yang bawa air minum tanya gelas, air botol. Ada yang bawa kurma, ada yang bawa roti, ada yang bawa jus. Mana pimbali limanya yang ngasih munakangkang. Tapi kita nangkinja kalenta. Nasari kinja ke. Saya kasih tahu. Nesek kinjol serekin kotan re. Maka ketika engkau membeli di kampungmu, berilah kepada setiap orang yang jahat sama kamu, yang tidak baik sama kamu, yang baik sama kamu, yang kau kenal, yang kau tidak kenal. Karena mereka tidak tahu kita siapa. Karena mereka hanya berpikir bersedekah. Terserah kau penjahat atau tidak. Nanti Teh Thompson, dia mai kira tanda tonasi sekali mi. Padahal tetangga lepak. Nasi ke si sekeki. Saya kasih tahu jamaah nonton. Makanya saya syuting itu. Ada tuh syutinganku di TikTok. Saya ini seorang TikToker. Jamaah saya dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Coba yang. Jadi saya kasih tahu jamaah haji. Dia mau kena sembarangan na cerita babanmu. Apa na ciri di paranu jamaah. Ia nyuna cerita pagaring. Sana mau konau. Anjo kamu tahun sari aku lanjutkan di kampungmu. Dari mana tuh tanda sisi punala sari kisah. Mana kita rekisi bija. Apalagi sambilan lagi. Apalagi si bija ki. Mana kita beseran, bagulin batu rata kaji kalau mau baru kalau kesana cukup punya jambatan sare. Jadi susah minum bencana kalau waktu makan. Tahu segura kita coba tuh deh. 2000. Kita ya. 89. Aduh kan PK persen lebih nih. Anda nih jamaah haji baru nih, baji kutak nang. Kutak nang jamaah haji rata pangpangan rekolo kampar kayak gitu kutak nang terus kuar leng lo kayak rekul kaska. Bayangkan Pak jamaah tidak doyan lagi dengan pisang. Tiap hari masuk di kamar pisang. Nampak dari toilet bacini pokok pisang. Nah kita punya pun nak pohon pisang ji, mata ya sahur. Perhatikan ni nampak sekali buat pomur. Beda itu boy ada di kebun hadir orang tua kakek kita dulu di kebun-kebunnya pisang. Si boko-boko ini di lokatnya.
Nah kita lah mengilukan alam dan yang buat pemurah masih. Anjang menjorena lamun bekerja menanam, tapi mungkin itu nak beres. Kok tak nani? Tinjau lemo sangkis karate pak termasuk lemo Cina. Sangkis itu kan nipu yang penimis. Sangkis yang dikupas. Biasa lihat lem rawangan nak ketimbangan yang tuh aja resmi. Haji Rusmini. Haji Rusmini. Ada resmi, ada resmi. Oh, iya. Rawangan nak ketimbangan. Kue ada tambo pada ngaji ya. Yang tu nak pun nama kunci lima di sini dulu demo di kampung no. Mana pokoknya susah sih. Kue ya minjus tas nak keheran. Tiada sebatas heran di bahan. Pares saya pas sebakanna. Buah pir, tanya buah pir bangsa untuk mangai pak. Buah pir baturi master. Lene nanjo master baturi Arab Saudi. Talung jangkine pesawat. Batu dibantai naik di Makkah ya. Salah panjang naik pesawat. Nampang motor tak lamber makan nanjang. Bisa-bisa nanjo pir maser si buntulu. Tak batu bantangan kandre. Ya minenare. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Tuhan yang menciptakan, yang memelihara, yang membagi. Akal tidak bisa mencerna hadirin. Tarantama dak karangkunnya main ngandri buat pir. Nah tarale baci ni pokok na apa lagi negara na. Apalagi jadi Samsung rate. Terima kasih. Tatalu tahu sere kamar, apa tahu sere kamar, 2 tahu sere kamar. Itu tiap hari 1 dos masuk, tiap hari. Pagi-pagi nek mi tahu tambung ini Samsung. Untuk siapa? Untuk jamaah per kamar. Taruhlah musim ini mesti rawa menunggu. Baru lagi air minuman yang lain. Bersusun-susun di lobi. Nah taruh lepas ke cini posi rate. Apalagi kalau roh. Apalagi bung. Nah kun nemai la ilaha illallah. Kalau roh lompo sarana. Apalagi pun nabak ngalle kopi. Apa ya? Banjir. Tapi kenapa susah hidup kita di sini? Nah, sabab lekin jatau si seke-seke di kampung. Baik-baiknya lagi si tangga biasa na seke mulai belak. Contohnya, tak saya dumpi pak lapas sana. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dumpi apa ya jenis tanah selekan aku pindah bapaknya. Let mutun toyo. Hancur. Lanya ngase minjo bayi kak. Lalang ngase palesnya nampak kunci. Nampak jo kunci dalam aja saya digital bisa balak kata lagi merai. Amak na jibahan. Jangan kampak pun nenek balak pun. Maka labak lantama ikut jadi leknu. Nama na burune nu sekeki ji. Mintu nu sekeki ji. Nakwa karena Allah Ta'ala, mana kasamalum bisodaka, tidak akan berkurang harta karena sedekah. Inna masadaka tutupul gadaburak. Sesungguhnya sedekah manusia akan menghalangi bencana datang. Allah Akbar. Oh, ini sedih kau bapak nanu geng kau mau gigin tuh kamu. Dumpit tuh yang sadar. Masa dah ngelatan tangisen. Itu saya bilang tadi. Di Madinah, di Madinah itu banyak pintu pagar. Pintu pagar, pintu masjid. Pintu pagar 331, pintu pagar 3310. Hampir setiap waktu salat berganti-gantian orang datang di situ bawa kurma. Biasa netok jamaah langsung bangunan kalau mulai nerang apa? Anda salah menek bagi-bagi ya, apa boleh ngalir kampas kah?
Nagita tosen kun ne mai la nampa mimbung lamu-lamu nga nigintu ni botol oh. Makalong ko jo kampung ah. Jangan pernah kampung kita akan menjadi Baldatul Teh Batu Karapung Gapur. Puna nekinja tahu seseke-seke kiri kampung ah. Murah na kelebihan makanan drolo boy-boheta. Andre tahu si salah-salah pasti sare-sare. Jangan heran kalau ada orang datang di kampung hanya karena rajin membantu seseorang di sare tampak. Kamu nena lebak mini bagian tampak di toto anak, mati toto anak, abunduki jadi wapor. Betul. Betul. Andre diterima doa Nustaska, tania doa Nustaska terima. Doa lu tak terima. Tadi yang begitu betul juga kita kan nanti maka hati-hati tinggal di dunia. Dunia ini ibaratnya memandang air laut dari jauh. Coba lihat air laut dari sini warnanya. Warna apa? Sekarang pertanyaannya air laut itu biru apa bening? Murah paling tingkuah kau. Kita ditipu mata pak. Yaudah. Bahkan nauhan nampak. Ada yang menimpali menjawab Pak Ustaz karena jauh dari mata maka bening kelihatan biru. Ambil paling contoh yang paling dekat, kayu yang lurus. Pegang ujungnya, turunkan di air ciknong, air jernih. Baru lihat ke bawah, bengkok apa lurus? Pertanyaannya, kayu itu yang lurus atau kelihatan yang bengkok? Kayu itu yang bengkok atau kelihatan yang bengkok? Coba nanti buka mata pak. Sama jauh menipu, dekat menipu. Dunia seperti itu. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Dunia tidak lagi kesenangan. Memang menyenangkan. Si salah-salah si anak terangai. Ya milik tertipu pak. Mati terangnya merah. Bahkan Nabi katakan siapa yang mengambil hak saudaranya. Satu jengkal pun semestinya saudaranya yang punya. Maka 7 lapis tanah akan menyesalinya nanti dari kemudian. Dan saat itu tidak ada gunanya kembali. Santai saja hidup. Terkenal kaya tapi anu nanti nuntu si anak. Tengah mati yang begini tuh sopo 7 lapis buta. Nampak kalang kuat fayaqula rabbi laula khalaqtani ila ajalin qarib. Fasaddaka wa kum minas salihin. Surah Al-Munafiqun 10. Andai mati ini ya Rabbi bisa engkau tunda, maka tolong tunda untuk apa? Laku pasarnya ni boleh mindur yang deku. Si tanggal laku pas sedekah wa kum minas salihin. Tanda pun aku jadi tahu salah tahu bagi mami. Apa? Inja baru di kuburan apa sudah mulai menyesal? Belum nyomul bahas di hari kebangkitan. Berapa lama hanya Allah yang tahu. Belum pada masyar 30.000 tahun manusia di situ, matahari tinggal 1 jengkal, tidak ada gunanya harta di situ. Belum lagi yaumul misan, fa amma man sakulat mawasinuhu. Ada pun orang-orang yang berat timbangan amalnya, bukan yang banyak hartanya. Yang berat timbangan amalnya, tapi pagi paseiya pun naloi barang-barang naloi itu kebajikannya. Tambahkan si anak nanda penabatun makan apa lampir makan, iya njia. Ini pun nama anak-anak lampat merapum raung cengkeh. Kamanakan ngampus. Suruh kami ke Bandung. Ini purinangan. Kela. Allahu Akbar. Nari kapan laman nandiri itu. Pun nama ate kita ni atau marai lam doakan kular gat. Baji. Yang penting kita abadiki. Apa kurang sama Nabita, Pak? Apa kurang sama Nabita? Abu Sufyan itu kan dodongkotnya orang kafir. Sama Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Sufyan
termasuk delokoknya orang kafir mau membunuh Nabi, bahkan sampai Nabi harus hijrah ke Madinah. Nyusir batu di Makkah. Saking jahatnya ini Abu Sufyan dan kawan-kawan. Tapi begitu Islam bersatu di Madinah, pulang ke Mekah. Itu kisah Ja'a Nasrullahi wal tahun ke-10 Hijriah ke Mekah melaksanakan haji. Puluhan ribu umat Islam datang di Mekah. Mulai khawatir Abu Sufyan dan orang-orang kafir yang pernah mengusir Nabi. Karena ini amantan di Mekah. Bahaya dilawan kamu nena. Ideologi. Tapi Nabi tidak. Rahmatan lil alamin. Apa nak kuah? Hai seluruh orang Mekah. Jika kalian ingin aman dari sahabat-sahabatku, maka masuklah ke Baitullah cari perlindungan atau masuk ke rumahnya Abu Sufyan. Orang yang pernah mengusir Nabi. Justru Nabi berkata, kalau kau ingin aman masuk ke di rumahmu. Seakan-akan Nabi mengatakan, singkamu haji amannu punalalang ko. Nari bala anu. Gara-gara ahlian luar langsung Abu Sufyan syahadat di Nabi.